Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang teror kuntilanak. Cerita ini diambil dari Facebook Andi Susanto, langsung saja kita simak. Teror kuntilanak. Lokasi itu mungkin sudah menjadi tempat paling menyeramkan bagi warga desa ini. Bagaimana tidak? Hampir setiap malam banyak warga yang mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Dari mendengar suara ketangisan seorang wanita, suara tertawa yang membuat bulu kuduk berdiri hebat, sampai suara minta tolong yang begitu jelas. Namun, saat dihampiri atau dicari sumber suaranya, mereka tak pernah menemukan apapun. Kejadian ini terjadi di sebuah desa kecil yang tidak bisa disebutkan karena privasi dari warga sekitar. Desa kecil yang memang masih asri untuk lingkungan sekitarnya. Kebetulan, hari itu aku dan salah satu seorang temanku singgah di tempat ini untuk liburan sejenak dari penatnya keseharian dunia. Untuk sekelas perkampungan, sebenarnya dari penglihatan awam, desa ini terlihat begitu sejuk, nyaman, bahkan cocok banget untuk dijadikan tempat untuk menenangkan pikiran. Tapi, secara batin beda lagi ceritanya. Pak Amin atau samaran. Salah satu warga yang kebetulan mengajak kami berkeliling di tempat ini, beliau menuturkan, selama banyaknya teror dari sosok hantu perempuan yang biasa disebut kuntilanak itu, banyak orang yang takut untuk datang ke tempat ini. Padahal, warga desa sendiri tidak tahu asal mula kenapa desa mereka mendapat gangguan dari sosok tersebut. Sambil berkeliling desa, untuk melihat berbagai keindahan alam di tempat ini, Pak Amin terus bercerita tentang teror yang mereka alami. Bahkan, ada satu kejadian yang membuat nama desa mereka semakin mendapat predikat sebagai desa yang menyeramkan. Pasalnya, beberapa bulan lalu, ada seorang pelencong yang datang ke tempat ini untuk mengabadikan momen kebahagiaannya bersama pasangannya. Kebetulan, mereka merupakan pengantin baru yang mungkin ingin menghabiskan waktu bulan madu di tempat ini. Saya ingat betul kapan mereka datang ke desa ini. Dua sejoli itu datang tepat di hari Sabtu sore, bahkan menjelang maghrib. Mereka datang dengan mengendarai mobil sedan warna hitam, dan di bagian depan mobilnya ada bunga yang dirangkai. Ucap Pak Amin menjelaskan kepada kami berdua. Lalu, bagaimana kelanjutannya, Pak? Tanyaku kembali sambil mengajak Pak Amin duduk di sebuah gubuk kecil. Ya, awalnya mereka terlihat sangat bahagia, apalagi sebagai pengantin baru. Dan bukan cuma mereka berdua, saya dan warga juga senang karena ada orang yang mau datang ke tempat kami ini. Setelah berapa lama tak ada yang datang, waktu itu mereka menyewa sebuah villa yang ada di puncak sana, karena kebetulan memang villa itu yang paling bagus, bisa dibilang untuk kelas tamu VIP. Mereka juga tidak keberatan dengan harga yang kami tawarkan kepada mereka. Yang penting, mereka bisa menikmati bulan madu mereka dengan sempurna di tempat ini. Itu yang diucapkan oleh pasangan pria waktu itu. Tapi, di sela pembicaraanku dengan mereka berdua, ada salah satu warga yang menghampiri kami saat itu. Sebut saja namanya Ibu Aminah. Entah apa yang ada di pikirannya, atau kerasukan setan apa, sampai dia bilang kedua pasangan ini untuk tidak memilih villa yang ada di atas sana. Pasalnya, itu merupakan tempat di mana sosok kuntilanak itu tinggal. Hus, apa yang kamu bilang, Aminah? Jangan mengada-ngada kamu.
Lebih baik kamu pergi sama kembali ke ladang kamu, ucap Pak Amin waktu itu. Hei, ya sudah, jika kalian tidak percaya, jangan salahkan aku jika nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi, ucap Ibu Aminah sambil berlalu pergi meninggalkan mereka. Apa yang dimaksud ibu tadi, Pak? Apa benar ada hantu di villa yang ingin kamu masuki ini? Tanya Indra dan Vera. Ah, tidak. Saya juga tidak tahu dari mana dia bisa bicara seperti itu. Kami sendiri juga tidak pernah melihat atau menyaksikan ada sosok kuntilanak di villa itu. Sudahlah, lebih baik kalian kemas barang-barang kalian, biar kami bantu masukkan ke dalam villa, agar kalian juga lekas istirahat, pinta Pak Amin. Tapi bener kan Pak kalau tidak ada yang perlu ditakutkan? Tanya Vera sekali lagi pada Pak Amin untuk lebih meyakinkan dirinya. Iya, saya yakin kalau apa yang disampaikan ibu tadi tidak benar. Dia hanya tidak suka saja jika ada yang datang dan merusak atau membuat kotor desa kami ini. Baiklah kalau begitu, tolong bantu kami ya Pak membawa barang-barang kami, ucap Vera. Baik-baik, kalian duluan saja ke atas. Nanti urusan ini biar saya dan teman saya yang bereskan, ucap Pak Amin. Indra dan Vera pun bergegas naik ke atas untuk melihat villa itu dan melihat keindahan tempat ini dari atas. Tak lama, Pak Amin dan teman-temannya juga tiba di atas. Maaf, ini barang-barangnya diletakkan mana ya? Tanya Pak Amin. Oh, biar saja di situ dulu Pak. Nanti biar kami yang susun. Terima kasih ya Pak, ucap Indra. Baik, sama-sama. Oh iya, ini nomor telepon saya. Siapa tahu nanti kalian butuh sesuatu untuk keperluan di sini, ucap Pak Amin sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan nomor telepon. Oh, baik Pak, terima kasih. Setelah itu, Pak Amin dan temannya turun untuk kembali ke pos untuk berjaga-jaga dan menunggu siapa tahu ada lagi orang yang datang ke tempat mereka. Sembari jalan ke sawah, teman Pak Amin masih bertanya-tanya tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Aminah tadi. Kamu merasa aneh nggak dengan ucapan Aminah tadi? Iya, aku merasa aneh. Tapi nggak bisa mungkin. Jangan sampai mereka tahu kalau tempat ini sering diganggu dan diteror oleh sosok kuntilanak itu. Lagian, kita memang belum pernah tahu ada gangguan dari villa itu kan? Iya sih, kamu benar. Secara merupakan orang yang dibilang punya kelebihan, walaupun emang sedikit aneh. Ah, sudahlah, kita berdoa saja sama Tuhan. Semoga semua aman dan tidak ada lagi gangguan dari sosok kuntilanak itu, ucap Pak Amin berusaha meyakinkan temannya di sisi lain. Indra dan Vera sudah selesai merapikan semua barang-barang yang mereka bawa tadi. Awalnya, mereka emang berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun, ada satu kejanggalan yang mulai terjadi pada mereka berdua. Tepatnya di pukul 11 malam, tiba-tiba Indra menelpon Pak Amin yang sedang ada di pos juga bareng temannya. Halo, Pak, tolong cepat kemari, ucap Indra panik seperti ada yang terjadi di atas. Iya. Halo nak, ada apa ya? Tut. Panggilannya langsung terputus. Sontak Pak Amin dan temannya bergegas naik ke atas untuk mengetahui apa yang terjadi. Ayo cepat, jangan lama-lama, pinta Pak Amin. Kondisi cuaca gerimis membuat mereka berdua sedikit kesusahan untuk naik ke atas karena jalan yang licin. Tapi, sesampainya di atas,
Mereka melihat Indra seperti ketakutan. Wajahnya pucat, sedangkan Vera di sampingnya berusaha menenangkan kekasihnya itu. "Ini ada apa ya, Nak?" tanya Pak Amin. "Saya juga tidak tahu, Pak. Tadi saya tuh lagi di kamar mandi untuk bersih-bersih dan ganti pakaian. Tiba-tiba si Indra teriak dan buat saya kaget, Pak." Waktu saya tanya, dia cuma bilang kalau dia lihat wajah yang itu hancur saat keluar dari kamar mandi. Sedangkan saya saja baik-baik saja. Ini buktinya nggak ada apa-apa di wajah saya. "Apa benar begitu, Nak Indra?" tanya Pak Amin kembali. Iya Pak. Tadi tuh saya lihat kalau Vera keluar dari kamar mandi. Awalnya memang wajah dia itu baik-baik saja, tapi waktu dia duduk di samping saya seperti wangi kembang. Dan pas saya tanya, kok parfumnya beda? Wajah Vera berubah langsung dan jadi seram banget. "Apa yang disampaikan ibu tadi benar ya, Pak? Dan kalian menutupi sesuatu dari kami?" tanya Vera sedikit kesal. "Ah, itu tidak benar. Mungkin saja itu akibat kalian terlalu memikirkan ucapan Aminah tadi sore. Sudah, lebih baik sekarang kalian istirahat ya setelah bersih-bersih. Kami bakal jaga kalian dari luar kok. Tenang saja," ucap mereka meyakinkan. Malam itu, Pak Amin dan temannya mau tidak mau harus berjaga di sekitar villa tempat Indra dan Vera tidur. Ini mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada tamu, juga sebagai bentuk harapan mereka agar desa mereka ramai dikunjungi lagi. Tapi, kejadian barusan itu masih jadi tanda tangan bagi Amin. Kenapa? Tiba-tiba sosok itu mengganggu Indra dan Vera. Apa sebagai tanda kalau dia memang ada di tempat ini, atau ada sesuatu yang ingin sosok itu sampaikan pada Indra dan Vera? Setidaknya, itu yang ada di benak Pak Amin. Sembari menghangatkan tubuh mereka berdua di dekat api unggun, mereka terus berjaga. Bola mata mereka tertuju ke setiap arah di villa itu dengan cahaya senter yang mereka bawa, tapi tak ada satupun tanda kalau sosok itu ada di dekat mereka. "Amin, kira-kira sampai kapan kita berjaga di sini? Apa sampai mereka pulang nanti? Kita selalu menjaga mereka?" tanya temannya Pak Amin. "Ya mau gimana lagi? Terpaksa kita harus menjaga mereka sampai liburan mereka di sini selesai," ucap Pak Amin dengan nada sedikit kesal juga. "Berarti selama 2 hari ke depan kita berjaga di sini dong?" "Iya," tegas Pak Amin. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Waktunya untuk Pak Amin dan temannya pamit untuk turun ke bawah lagi. Karena Indra dan Vera juga sudah bangun, menikmati udara pagi yang segar di balik kamar kaca mereka. "Nak, Indra dan Vera, Bapak turun dulu ke bawah ya," ucap Pak Amin. "Oh iya Pak, silahkan. Terima kasih ya Pak," ucap Indra dengan wajah yang terlihat lebih baik dari malam tadi. Di saat Pak Amin dan temannya hendak turun ke bawah, mereka dipanggil oleh Indra. Pak, tunggu dulu, tunggu sebentar." Sambil berlari, Indra mengejar Pak Amin dari dalam villa. "Iya, ada apa lagi ya?" "Enggak Pak, saya mau tanya, di sini ada nggak tempat yang bisa dikelilingi untuk kami berdua? Seperti air terjun, atau taman atau apalah gitu Pak?" "Oh, kalau itu ada. Di sini ada taman dengan hamparan rumput, atau bisa orang sebut saja savana yang cukup luas di sebelah sana," ucap Pak Amin sembari menuju ke arah yang dimaksud. Di sana juga ada sungai kecil yang airnya jernih dan segar banget. "Jika kalian mau ke sana, nanti biar kami antar,"
Nggak apa-apa. Ah, tidak usah kak. Nanti biar saya dan Vera yang kesana sendiri aja. Baiklah kalau begitu. Nanti hati-hati kalau hendak kesana ya. Soalnya jalannya lumayan jauh dan licin juga. Ucap Pak Amin. Iya baik pak, terima kasih ya. Vera dan Indra pun kembali ke villa untuk sarapan juga mandi. Begitu pula dengan Pak Amin yang lanjut turun ke bawah. Setelah segala urusan Pak Amin dan temannya ini selesai, mereka memutuskan untuk pulang dulu ke rumahnya untuk beristirahat dan kumpul dengan keluarga kecil mereka. Jarak rumah mereka yang cukup jauh dari villa membuat mereka bergegas pulang agar bisa istirahat secara maksimal sebelum berjaga-jaga lagi di tengah malam nanti. Kebetulan, arah rumah mereka berdua juga berbeda, yang satu di barat dan satu ke timur. Di rumah Pak Amin sudah tersedia sarapan dan nasi yang masih hangat. Segala mereka santap bersama setelah Pak Amin pulang jaga malam di villa. Anak Pak Amin yang masih kecil juga ikut makan bersama mereka. Setelah selesai sarapan, Pak Amin langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah itu, hendak istirahat. Begitu juga mungkin dengan teman Pak Amin. Ketika selesai mandi, istri Pak Amin sudah menyediakan segelas kopi panas di dekat kasurnya. Ini pak, diminum kopinya, ucap istrinya. Iya bu. Tapi, waktu Pak Amin hendak meminum kopinya, gelas kopi itu mendadak retak, mungkin retak sehelai rambut. Sontak hati Pak Amin kalut, apa yang bakal terjadi? Semua pikiran jelek mulai merasuki pikirannya Pak Amin, sampai-sampai dia tak melanjutkan minum kopi itu. Kenapa kopinya tidak diminum lagi pak? Tanya istrinya. Tidak apa-apa bu, ini kok gelasnya mendadak retak ya? Bapak jadi nggak karuan perasaannya. Ah, sudahlah pak, mungkin kebetulan aja karena airnya terlalu panas tadi. Sudah, bapak istirahat saja sana, ucap istrinya Pak Amin, meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Iya deh bu, bapak mau istirahat. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Memang waktunya untuk istirahat. Di sela-sela waktu istirahatnya Pak Amin, dia tiba-tiba terbangun dengan wajah begitu panik. Bahkan, sampai membuat anak dan istrinya kaget dengan tingkah Pak Amin. Ada apa sih pak? Kok sepertinya kerasukan begitu? Sampai anaknya juga kaget begini. Bahaya bu, pokoknya bahaya ini. Bahaya apa sih pak? Gak jelas banget kamu ini. Ah, sudahlah, nanti aku jelaskan. Sekarang, mana HP bapak buruan? Pak Amin berusaha mencari handphonenya yang dia lupa ditaruh mana. Ini pak handphonenya, ucap anak Pak Amin sembari menyerahkan handphonenya. Dia berusaha mencari nomor Badrun, temannya yang ikut berjaga tadi malam. Berkali-kali Pak Amin terus menelpon Badrun tapi tak ada jawaban. Mungkin dia tertidur pulas, pikir Pak Amin dalam hati. Namun panggilan teleponnya mendapat jawaban dari Badrun. Halo, ada apa? Kenapa berkali-kali menelpon aku? Tanya Badrun. Ini gawat, pokoknya gawat. Gawat kenapa maksud kamu? Apa kamu lupa kalau Indra dan Vera hendak ke taman pinggir sungai sana? Iya, aku tahu. Lantas kenapa? Astaga, kamu lupa ya kalau ada jalan yang seharusnya nggak boleh mereka lewati untuk menuju ke tempat itu. Karena di sana sering terlihat atau terjadi hal janggal
dari sosok kuntilanak yang sering meneror kita selama ini. Hah? Iya, kamu benar. Lalu, apa mereka sudah berangkat ke tempat itu? Tanya Badrun. Aku juga tidak tahu. Sekarang kita harus cepat datang ke villa itu. Semoga mereka belum berangkat. Akhirnya, mereka berdua bergegas menuju villa dengan motor mereka masing-masing. Tapi, sesampainya di villa, ternyata Indra dan Vera sudah tidak ada. Mendadak kening Pak Amin berkerut. Kedua tangannya memegang dahinya sambil tertunduk murung. Kamu kenapa malah bengong? Sudah, ayo kita buruan susul mereka. Siapa tahu belum jauh, tegas Badrun. Mereka berdua pun menuju lokasi yang bakal dikunjungi oleh pasangan ini. Mereka berboncengan dengan motor Pak Badrun. Badrun berusaha secepat mungkin membawa motornya, tak lagi memperdulikan kondisi jalan yang rusak dan beberapa warga yang melintas di dekat mereka. Mata Badrun dan Pak Amin hanya tertuju ke arah depan. Pak Amin melihat jam di tangannya, dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Hal ini membuat Pak Amin semakin risau. Karena mereka tidak boleh berada di tempat itu lebih dari pukul 6 sore atau menjelang waktu maghrib. Buruan dong, kamu bawa motornya, lambat bener macam siput. Sentak Pak Amin pada Badrun. Sabar sedikit, ini sudah mentak aku gas motorku. Sudah tidak bisa lagi lebih dari ini. Tiba-tiba saja motor mereka mogok. Padahal jaraknya masih lumayan jauh. Aduh, kenapa lagi ini motormu, Badrun? Aku juga tidak tahu, gak pernah seperti ini sebelumnya. Lalu bagaimana ini? Apa kita lari saja ke sana? Tanya Badrun. Ya sudah, ayo cepat. Motor kamu tinggal saja dulu di sini. Iya, ya udah buruan kita ke sana. Mereka berdua pun akhirnya berlari menuju ke arah tempat yang mereka maksud. Tapi, sesampainya di lokasi, di mana ada sebuah jembatan kecil yang tidak terlalu panjang dan ada gubuk di dekatnya. Mereka belum juga melihat tanda-tanda dari Indra dan Vera. Mereka berusaha memanggil keduanya, berharap tahu keberadaan mereka dan menghampirinya. Tapi tetap hasilnya nihil. Amin, bukannya kamu punya nomor telepon mereka ya? Ah, kamu benar Badrun. Sebentar aku coba telepon mereka. Tutut. Tak ada tanda-tanda telepon Indra bisa dihubungi. Mungkin faktor sinyal yang hilang karena sudah terlalu dalam di tengah hutan ini, pikir Pak Amin. Hari sudah semakin gelap, bahkan awan hitam mulai datang di atas perkampungan ini. Pertanda hujan bakal turun dan dipastikan bakal sangat deras. Karena seluruh desa ditutup awan gelap dan angin yang kencang. Pak Amin dan Badrun masih terus berusaha mencari Indra dan Vera yang belum juga ditemukan di mana lokasinya. Gimana ini Amin? Mau kita cari kemana lagi mereka berdua? Tanya Pak Badrun. Aku juga tak tahu, tapi kita harus menemukan mereka gimana pun caranya. Ucapan Badrun semakin mengecilkan keyakinan Pak Amin untuk menemukan tamunya itu. Sudah, ayo kita masuk lebih ke dalam lagi. Siapa tahu ada tanda dari mereka, pinta Pak Amin. Akhirnya, mereka berdua berusaha mencari lebih dalam ke area sungai. Berharap segera bertemu dengan Indra dan Vera karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Sudah, masuk ke dalam. Teman ini pun mereka belum juga menemukan tanda-tanda dari keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan pun terdengar oleh Pak Amin dan Badrun. Hati dan pikiran Pak Amin semakin kalut,
tak tahu harus bagaimana. Sudahlah, ayo kita kembali dulu ke desa. Nanti kita minta bantuan dari warga lain, ucap Badrun. Ya sudah, ayo kita balik dulu. Di tengah perjalanan mereka, kembali ke lokasi motor yang mereka tinggal karena mogok tadi. Tiba-tiba, Badrun menemukan sepatu pria berwarna hitam bergeletak dekat jembatan. Amin, tunggu sebentar. Aku seperti kenal dengan sepatu ini. Sembari Badrun mengambil sepatu itu dan menunjukkan kepada Amin. Ah iya, kamu benar, ini sepatu Indra. Aku yakin banget, karena itu sepatu yang dia pakai sewaktu pertama datang. Perasaan Amin semakin tidak karuan. Ayo Badrun, buruan hidupkan motormu, kita ke desa sekarang. Ngajak warga desa mencari mereka berdua. Alhamdulillah saat itu, motor mereka bisa hidup. Mereka pacu motor mereka seperti saat pergi tadi, agar bisa segera memberitahu berita ini kepada warga. Sesampainya di desa, mereka berdua langsung menemui pihak aparatur desa untuk mengajak mereka memberitahu warga mencari Indra dan Vera. Sontak, pihak desa kaget mendengar berita tersebut dan mengarahkan warga desa untuk segera mencari Indra dan Vera. Beberapa warga ada yang membawa alat-alat dapur, ada juga yang membawa kentongan, karena mereka yakin kalau dia sejoli ini disembunyikan makhluk halus yang tidak suka dengan kedatangan mereka berdua. Apa aku bilang kalian tidak percaya denganku? Mereka akan menjadi korban sosok kuntilanak itu. Sekarang kalian akan kesulitan menemukan keduanya. Selama kalian tidak menemukan jasad si kuntilanak itu dan memakannya dengan layak, ucap Aminah yang tiba-tiba datang entah dari mana. Apa maksudmu Aminah? Jangan sembarangan bicara kamu dan memperkeruh suasana, ucap Pak Amin. Kamu lihat saja Amin, kamu tidak akan menemukan kedua anak tersebut sebelum menemukan jasad Maryam anakku. Maryam? Siapa itu Maryam? Semua warga yang saling bertanya satu dengan lainnya. Siapa itu Maryam? Tanya salah satu warga kepada Aminah. Aku juga tidak tahu. Dia selalu menemuiku setiap malam dan berkata untuk menemukan jasadnya yang tergeletak begitu saja di salah satu titik desa ini. Ah, kamu hanya mengada-ngada saja. Lebih baik kita bergegas mencari mereka berdua sebelum terlambat, ucap Badrun kesal. Hahaha. Silakan saja kamu cari sepuasnya sampai kalian lelah sendiri, ucap Aminah sambil berlalu meninggalkan kerumunan warga. Kerumunan warga pun bergegas masuk ke dalam hutan menuju pinggir sungai membawa obor dan perlengkapan dapur yang diyakini berguna di saat seperti ini. Tak luput, pihak desa juga membawa Pak Karim atau sosok yang dituahkan warga desa untuk membantu pencarian dari segi spiritual. Tong tong tong. Semua bunyi bergema di tengah rimbun dan sepinya suasana hutan malam itu. Ditambah gerimis yang mulai turun membasahi sekitar. Bagaimana Pak Karim? Apakah ada tanda-tanda dari kedua anak tersebut? Tanya Pak Amin pada Karim. Sabar dulu, aku belum menemukan titik di mana mereka disembunyikan, ucap Pak Karim. Di sisi lain, Pak Amin terus berusaha menelpon nomor Indra, berharap ada keajaiban dan handphone mereka berdering. Tetapi tetap saja usahanya nihil dan tetap tidak bisa menghubungi Indra dan Vera. Apa mungkin mereka jatuh ke sungai dan hanyut ya? Ucap salah satu warga. Hus, kamu jangan sembarangan bicara, bentak Pak Amin. Ya siapa tahu aja, soalnya mereka belum terlalu tahu kondisi desa ini. Tapi dia benar juga. Siapa tahu mereka tergelincir ke sungai saat hendak berenang atau apa. Sambung warga lain. Bisa jadi, Amin soalnya sepatu Indra ada di pinggir jembatan sungai tadi, ucap Badrun menyela. Baiklah, sekarang sebagian warga turun ke bawah untuk menyusuri aliran sungai. Tapi ingat, harus hati-hati dan saling menjaga agar tidak semakin menambah korban akibat lalai, ucap penghulu desa. Akhirnya,
Warga dibagi menjadi dua bagian. Sebagian besar mencari ke sungai dan sebagian lagi tetap mencari di atas dan masuk ke dalam hutan. Doa dan zikir terus dilantunkan oleh beberapa warga. Begitu juga doa dari mereka yang non-muslim turut mendoakan agar korban segera ditemukan. Pak Amin sedih dicampur haru, selain takut terjadi apa-apa dengan kedua anak itu. Dia juga haru karena banyak warga yang simpati membantu mereka. Tang tang tang. Suara-suara benda yang mereka bawa terus dimainkan. Berharap Indra dan Vera mendengar suara itu walaupun sedang ditawan di alam lain. "Hai, lihat ini!" teriak salah satu warga yang berada di bagian sungai. Ternyata dia menemukan sobekan baju yang tersangkut di dahan pohon. Sobekan baju wanita yang diyakini adalah baju Vera. Sontak semua warga turun ke bawah sungai untuk memastikan. Hampir semua warga yang ikut dalam proses pencarian serentak turun ke bawah untuk melihat sobekan baju yang ditemukan oleh salah satu warga tadi. Jalan yang licin dan terjal membuat mereka semua harus ekstra hati-hati untuk menuruni anak tangga yang dibuat seadanya dari cangkulan tanah merah. Ditambah hujan yang makin lama semakin deras membasahi tempat ini. Sudah pasti jalur ini semakin berbahaya jika tidak hati-hati. Setelah sampai di bawah, semua berkumpul di satu titik di mana sobekan baju itu ditemukan. Semua mulai menerka-nerka, apa mungkin ini sobekan baju dari Vera? Atau malah sobekan baju orang lain? Kalau sobekan baju orang lain, emang siapa yang main kesini selain Indra dan Vera? Semua tanda tanya muncul di benak masing-masing. Kalau memang ini sobekan baju Vera, ada kemungkinan mereka hanya terbawa arus sungai ini, ucap salah satu warga. "Ah, tidak mungkin, sungai ini sendiri arusnya tenang, bukan arus yang deras," bantah warga yang lain. "Bisa saja, siapa tahu mereka terpeleset dan terbentur batu sungai ini dan ikut hanyut oleh arus yang tiba-tiba datang dari atas sana." Semua warga mulai sepakat dengan argumen itu. Lalu, bagaimana kita mencari mereka? Apa kita telusuri sungai ini sampai ujung? "Jangan, berikan sobekan baju itu kepadaku," ucap Mbah Karim. "Iya Mbah, ini silahkan." Sembari memberikan sobekan baju itu pada Mbah Karim, entah apa yang dibaca oleh Mbah Karim saat itu, warga hanya menyaksikan tanpa berpikiran yang aneh-aneh. Mereka semuanya berharap agar proses pencarian ini segera selesai. Dan Indra juga Vera lekas ditemukan. Ini coba nyutikan sobekan baju ini ke sungai dan ikuti di mana nanti benda itu berhenti. Dan jangan sampai pandangan kalian lepas dari benda ini. Karena sekalinya benda ini hilang, kita tidak lagi punya kesempatan untuk menemukan kedua anak itu, pinta Mbah Karim kepada semua warga. Pak Amin pun melaksanakan apa yang diperintahkan pada Mbah Karim. Sobekan baju itu hanyut di sungai. Sebagian warga juga langsung menyalakan senter dan penerangan lainnya yang mereka bawa dari rumah. Semua mata fokus tertuju pada sobekan baju itu, jangan sampai luput. Karena sekalinya hilang, pencarian ini akan sia-sia. Rintik hujan membuat penglihatan mereka sedikit terganggu, tapi tak menyurutkan niat mereka untuk terus melakukan pencarian ini. Sobekan baju itu terus berjalan mengikuti arus sungai, sesekali terhenti karena terhalang sampah yang terbawa arus. Awalnya, warga berpikir kalau disitulah kedua anak itu disembunyikan. Tapi, Mbah Karim tidak memberi syarat apa-apa. Lantas, mereka melanjutkan lagi mengikuti sobekan baju itu. "Amin, kamu dengar suara itu tidak?" tanya Badrun kepada Pak Amin. "Suara apa sih yang kamu maksud?" "Itu aku dengar suara wanita menangis, tapi entah dari mana asalnya." "Ah, kamu halusinasi saja di saat seperti ini." "Iya sih, mungkin aku salah dengar." Tiba-tiba, semua warga kaget dengan melihat sobekan baju itu berhenti di bagian seberang sungai ini.
Sobekan baju itu seperti berputar-putar di tempat itu saja tanpa bergerak kemana-mana. Warga jadi bertanya-tanya, sejak kapan sungai ini memiliki pusaran air ya? Sudah, ayo sekarang ikuti aku ke seberang sana, ucap Bakarim mengajak warga. Iya, ayo sebagian ikut ke seberang dan sebagian berjaga di sini, ucap Pak Amin. Akhirnya, Bakarim, Pak Amin, Badrun dan beberapa warga mulai menyeberang ke bagian sobekan itu berhenti. Kedalaman sungai yang hanya berukuran pinggang orang dewasa tak terlalu sulit untuk mereka lewati. Bakarim pun mengambil sobekan baju itu untuk dijadikan tanda atau mencocokkan milik siapa sobekan baju itu. Mereka terus menyusuri setiap sisi dari hutan itu, melihat dengan jelas agar bisa menemukan kedua anak yang hilang itu. Tiba-tiba, Bakarim melihat ada tumpukan sampah dan daun di dekat pohon besar di depan mereka. Bakarim yang curiga dengan tumpukan itu menyuruh warga untuk membongkarnya. Halim dan Andre, coba dulu kalian bongkar tumpukan sampah yang di sana itu. Aku yakin ada sesuatu di dalamnya, ucap Bakarim. Iya, baik mbah. Halim dan Andre pun langsung membongkar sampah itu perlahan-lahan. Sedangkan yang lain mengelilingi pohon besar itu sambil menyalakan senter ke setiap sudut. Bau busuk apa ini? Kenapa kuat banget busuknya? Ucap Andre. Iya, bau busuk banget ini. Seperti bau bangkai manusia, ucap Badrun. Sudah cepat bongkar. Jangan-jangan, ucap Pak Amin, takut kalau ini adalah Indra dan Vera. Dan setelah dibongkar dan dibersihkan sampai bawah, mereka semua dikejutkan dengan penampakan tulang manusia yang ditutupi baju wanita berwarna pink. Dan ternyata, warna baju itu serupa dengan sobekan baju yang warga temukan di atas tadi. Apa baju ini adalah baju Vera? Tanya Bakarim pada Amin. Bukan, Mbah. Seingat saya, Vera pakai kaos polos warna hitam saat terakhir kami ketemu tadi. Lalu ini mayat siapa dong? Tanya warga lain. Atau jangan-jangan ini mayat Maryam yang disebut sama Aminah tadi? Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan dari salah seorang warga. Cepat kalian makamkan tubuhku dengan layak, ucap warga yang mendadak dirasuki. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba merasuki anak ini? Tanya Bakarim. Aku Maryam. Aku korban kejahatan salah satu warga kamu waktu itu. Mereka berdua memerkosaku dan memperlakukanku dengan sangat keji. Mereka culik dari tempat tinggalku di desa lain dan membawa ke hutan ini. Setelah mereka puas dengan nafsunya, mereka membunuhku dan membiarkan tubuhku membusuk di tempat ini. Aku kedinginan, aku tersiksa. Keluargaku mencariku selama ini. Itu alasanku meneror desamu, orang tua. Siapa yang kamu maksud kedua orang kejam itu agar kami bisa menemukannya? Tanya Pak Amin. Percuma, mereka sudah mati. Seminggu setelah mereka membunuhku, mereka berdua terperosok ke jurang yang mereka lalui. Apa? Apa yang kamu maksud si Fulan dan Fulan? Iya. Semua warga mulai menyadari siapa yang dimaksud oleh sosok Maryam ini. Lalu, bagaimana dengan Aminah? Kenapa dia bisa mengetahui tentang kondisimu? Tanya Pak Amin lagi. Cuma dia yang mampu berkomunikasi denganku, dan cuma ini satu-satunya cara untuk membuat kalian menemukanku. Lalu, apa kamu yang menjadi dalang hilangnya Indra dan Vera yang datang ke desa kami? Ya, kamu benar orang tua. Mereka aku sembunyikan. Kenapa mereka? Ya, karena mereka aku jadikan umpan agar kalian datang ke tempat ini dan menemukan aku. Sekarang di mana mereka berdua? Tanya Mbah Karim. Mereka aman, ada di dekat kalian. Hanya saja tolong kalian kuburkan aku dengan layak. Setelah itu aku berjanji akan membebaskan kedua orang itu. Tidak, kamu bebaskan dulu mereka berdua. Lalu kami berjanji memakamkanmu dengan layak, Maryam. Baiklah. Silakan lihat ke belakang.
Sontak semua warga melihat ke belakang dan benar kalau Indra dan Vera sedang terkulai lemas bersandar di akar pohon besar itu. "Indra, Vera, bangun nak," ucap Pak Amin. Mendengar suara itu, membuat Indra dan Vera sadar dan langsung memeluk Pak Amin. Pak, kami selamat. Tolong bawa kami pulang," ucap kedua anak itu histeris. "Iya, kalian sudah aman. Setelah ini kalian bakal kami bawa pulang ya ke villa." Suasana haru menyelimuti mereka saat itu. Akhirnya, mereka membawa Indra dan Vera kembali ke villa dan menenangkan mereka sebelum mereka balik ke kota esok hari. Ini jadi pengalaman yang gak bakal mereka lupakan seumur hidupnya. Dan untuk tubuh Maryam, sudah dimakamkan secara layak dengan mengumpulkan tulang belulang yang tersisa dan dijadikan satu lahat. Mereka berharap setelah ini tidak ada lagi teror kuntilanak itu lagi. Setelah semua selesai, tiba waktunya untuk Indra dan Vera pulang ke kota. Sore menjelang malam, mereka berdua mulai meninggalkan desa ini. Ucapan perpisahan dan perminta maaf diutarakan mereka, begitu juga warga. Di sela-sela lambaian tangan antara mereka dengan warga, tiba-tiba Aminah kembali datang dan mengucapkan hal yang membuat semua warga kaget. "Dadah Maryam, baik-baik dengan mereka berdua ya." Tamat.